Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini kita kembali berada di tempat yang berberkah ini dengan perasaan sukacita, perasaan bahagia. Kenapa? Karena pada tahun ini kita kembali bisa melaksanakan salat Idul Fitri seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kita tidak lagi khawatir dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Tahun ini kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Lalu kita telah keluar dari bulan suci Ramadan sebagai pemenang, kembali menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ali karramahullahu wajhah ditanyai dengan 3 pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Ibnu Abbas ditanyai, "Wahai Ibnu Abbas, ma huwa khairul ayyam wa ma huwa khairus syuhur wa ma huwa khairul a'mal?" Wahai Ibnu Abbas, sampaikan kepada kami, hari apa hari yang paling baik? Bulan apa bulan yang paling baik? Lalu amalan apa yang terbaik? Lalu Ibnu Abbas menyampaikan, "Inna khairal ayami yaumul Jum'ah." Sesungguhnya hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Wa khairas syuhuri syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mali as-salatu ala waqtiha. Dan amalan yang terbaik adalah salat pada salat 5 waktu pada waktu yang ditetapkannya. Imam Ibnu Abbas menyampaikan bahwa hari yang terbaik adalah hari Jumat, hari raya umat Islam, di mana hari itu amalan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah canangkan pada hari itu. Lalu bulan yang terbaik adalah bulan yang baru saja kita lewati, adalah bulan suci Ramadan, di mana di sana ampunan Allah senantiasa diberikan kepada kita, di mana pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita, di mana pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Wa khairul amal, dan amal yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah amal salat pada waktunya. Ketika Ibnu Abbas meninggal dunia, tak lama setelah Ibnu Abbas meninggal dunia, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Imam Ali. Wahai Imam Ali, sampaikan kepada kami, amalan apa yang paling baik, hari apa yang paling baik, lalu bulan apa yang paling baik? Kami telah tanyakan pertanyaan ini kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menjawab bahwa hari yang terbaik hari Jumat, bulan yang paling baik bulan Ramadan, amalan yang terbaik adalah salat pada waktunya. Lalu apa jawaban Imam Ali? Lau su'ila hadzal su'al, seandainya pertanyaan ini ditanyakan alal ulama'i wal fuqaha'i wal hukama'i min gurubiha wa syurubiha. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada ulama, kepada fuqaha, kepada seluruh ahli hikmah dari timur sampai ke barat, la'ajabu bimithli hadza, maka mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas, illa ana, kecuali kalau pertanyaan ini engkau tanyakan kepadaku. Inna khairal a'mal ma tuqbalu minka, kata Imam Ali karramahullahu wajhah, sesungguhnya amalan yang terbaik itu bukan hanya sekedar salat 5 waktu, salat pada waktunya, salat puasa Ramadan, sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi kata Imam Ali,
Amalan yang terbaik adalah amalan yang engkau pastikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hebatnya pandangan Imam Ali karramahullahu wajhah. Tidak salah kiranya ketika Imam Ali, Rasulullah menyampaikan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu pengetahuan, tapi Ali bin Abi Thalib adalah pintu masuknya ke dalam pintu kota ilmu pengetahuan. Imam Ali menjawab, tidak cukup dengan salat kita menjadi salat yang terbaik, tapi salat ibadah yang terbaik, amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, ketika di hari kemudian orang-orang pada berdatangan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, inilah salat saya. Ya Allah, ini puasa saya. Ya Allah, ini amalan saya. Ya Allah, ini bacaan saya. Ini ilmu saya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan menerimanya. Lalu kemudian dia berkata, wahai engkau yang mengajukan seluruh amalmu, ketahuilah salatmu yang engkau dirikan dulu di dunia hanya supaya engkau dianggap alim oleh orang lain, hanya karena engkau malu dianggap tidak salat, lalu engkau salat hanya ketika dilihat oleh orang lain. Dulu di dunia engkau sudah dianggap oleh salih oleh orang-orang yang lain, maka tidak ada lagi bahagian salatmu di akhirat ini. Lalu datanglah orang yang ahli sedekah, lalu Allah akan berkata kepadanya, dulu ketika di dunia engkau bersedekah supaya orang lain menganggap engkau sebagai orang-orang yang dermawan, supaya orang menghargai kamu dan menganggapmu sebagai orang-orang yang baik hatinya, besar hatinya, tidak mudah berbagi. Lalu hari ini tidak ada lagi bagian bagimu, karena dulu engkau telah mendapatkan seluruh penghargaanmu ketika engkau hidup di dunia, lalu tidak ada lagi bahagiamu di akhirat ini. Lalu datang lagi orang yang ahli ilmu, orang yang bagus bacaannya, orang yang hafal Al-Quran. Lalu dia menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah akan berkata kepadanya, bukankah dulu engkau belajar? Bukankah dulu engkau membaca Al-Quran? Bukankah dulu engkau fasih bacaanmu? Hanya supaya orang lain menganggap bahwa engkaulah orang yang terhebat, engkaulah yang paling bagus bacaanmu, engkaulah yang paling bagus tajwidmu, engkaulah yang paling fasih bacaanmu. Lalu di hari ini kata Allah, tidak ada lagi bagian dirimu, karena dulu di dunia orang-orang sudah menganggap engkau orang-orang yang baik, orang-orang sudah memandangmu hebat karena engkau bacaanmu baik. Tidak ada lagi bahagiamu di dunia. Kata Imam Ali, amalan yang terbaik bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar zakat, tapi amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Imam Ali, wa inna khairas syuhuri ma tatubu ila Allah fihi taubatan nasuha. Bulan yang terbaik kata Imam Ali bukan hanya sekedar bulan Ramadan, bukan hanya sekedar memasuki bulan suci Ramadan, tapi bulan yang terbaik adalah bulan ketika di bulan engkau bertasbih kepada Allah, engkau istighfar, lalu Allah terima taubatan nasuha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ali menyampaikan betapa banyak orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak ada ampunan baginya. Betapa banyak orang yang masuk bulan suci Ramadan, bukan pahala yang dia dapatkan, lalu dia dapatkan hanya maksiat dan maksiat. Dia tidak mampu menjaga lidahnya, dia tidak mampu menjaga matanya, dia tidak mampu menjaga perutnya, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Lalu orang ini kata Imam Ali karramahullahu wajhah, bukanlah memasuki bulan yang terbaik, karena orang yang memasuki bulan yang terbaik berarti orang-orang yang diampuni oleh Allah di bulan itu.
Bulan yang terbaik bukan hanya sekedar bulan Ramadan, tapi bulan-bulan selain bulan Ramadan bisa menjadi bulan yang terbaik bagi kita. Kapan? Ketika bulan-bulan itu kita Allah berikan hidayah, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu kita perbaiki diri kita, perbaiki amalan kita, kita istighfar kepada Allah, kita sujud di hadapan Allah, kita berlinang air mata atas segala kesalahan-kesalahan kita. Bulan yang terbaik bukan hanya bulan Ramadan, tapi bulan yang terbaik ketika Allah terima amalan-amalan kita. Boleh jadi Ramadan ini berlalu, lalu amalan kita tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi Ramadan ini berlalu, tapi tidak ada istighfar yang ada di dalam hati kita. Boleh jadi Ramadan yang mulia ini telah berlalu, tapi tidak pernah semalam pun kita sujud di hadapan Allah lalu menyesali kesalahan-kesalahan kita. Lalu kata Imam Ali yang ketiga, sesungguhnya amalan yang terbaik, kata Imam Ali, bukan hanya amalan salatnya, bukan hanya hari-hari Jumatnya. Hari yang terbaik bukan jumlah harinya, bukan hari Rabu, hari Kamisnya, hari Seninnya, ataupun hari Jumatnya, tetapi hari yang terbaik, kata Imam Ali, adalah hari ketika talqaqa rabbuka wa huwa ridhaka. Hari yang terbaik adalah hari ketika engkau bertemu dengan Allah Tuhanmu, lalu Allah ridha kepadamu. Hari yang terbaik bukan hari Jumat dan hari-hari lainnya. Hari yang terbaik adalah hari ketika engkau menghembuskan nafas yang terakhirmu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tidak ada lagi dosa-dosamu kepada orang lain. Hari yang terbaik, hari yang ketika engkau menghadap Rabbmu, lalu Allah akan berkata kepadamu, wahai hamba-hambaku, kembalilah kepadaku dengan jiwa-jiwa yang tenang. Hari yang terbaik adalah hari ketika kita memastikan hubungan kita dengan orang lain telah baik. Bukankah hari ini banyak orang yang berpisah dengan orang lain, berpisah dengan saudaranya hanya karena persoalan-persoalan yang kecil? Bukankah hari ini banyak tetangga yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya hanya karena masalah pagar? Bukankah banyak orang yang hari ini tidak saling bertegur sapa hanya karena khilafan kecil, hanya karena urusan sayur, hanya karena urusan dapur, hanya karena urusan makanan, hanya karena urusan senyum, hanya karena urusan kendaraan, lalu mereka enggan bertegur sapa? Hari yang terbaik bukan hari ketika hari ini kita meninggal, lalu hari ini kita masih ada dosa-dosa kepada orang lain. Hari yang terbaik ketika kita berpulang ke rahmatullah, lalu Allah telah ampuni kesalahan kita, Allah telah lihat kita, terhapus kesalahan kita terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk berbagi? Bukankah Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk ikhlas memaafkan orang lain? Bukankah Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama? Boleh jadi hari ini kita masih kepedulian kita masih sangat kurang kepada orang lain. Masih banyak orang-orang yang susah yang tidak pernah kita susah melihatnya. Masih banyak orang anak yatim yang tidak pernah kita merasa tersentuh atas keyatiman mereka. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan, berbahagialah orang yang apabila bertemu dengan orang anak yatim, mereka sapu kepalanya, mereka elus kepalanya, karena mereka orang-orang yang yatim ini adalah orang-orang yang telah Allah takdirkan mereka berpisah dari orang-orang yang menyayangi mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang mengelus kepala-kepala anak yatim. Mereka berpisah dari orang tuanya bukan karena kehendak mereka. Mereka menjadi sedih bukan karena kehendak mereka. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga mereka mau berbahagia, tapi boleh jadi kebahagiaan mereka tertunda karena mereka tidak punya lagi orang tua. Hari ini mereka ingin bersama kita berlompat-lompat dan bersama bermaaf-maafan bersama orang tuanya, tapi boleh jadi mereka tidak akan pernah sanggup lagi menjabat tangan orang tua mereka.
Lalu di mana kasih sayang itu mereka akan terima? Kasih sayang itu mereka akan terima dari orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang ada di antara mereka, yang mau menjabat tangan mereka, yang mau mengelus kepala mereka, yang mau memberi mereka sekalipun tidak ada lagi orang tua mereka. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang terbaik adalah hari ketika engkau menghadap Tuhanmu dalam keadaan Allah ridha kepadamu. Ridha Allah fi ridal walidain, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, salah satu persyaratannya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau mendapatkan ridha dari orang tuamu. Orang yang tidak mendapatkan ridha dari orang tuanya, maka orang-orang inilah yang akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini tidak cukup dengan ibadah salatnya. Ketahuilah dan ingatlah kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah adalah orang yang sangat alim, salatnya luar biasa, puasanya Senin Kamis, ibadahnya siapa yang bisa mempertanyakan. Tapi ketika di penghujung hayatnya, ketika dia mau sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat talbih, kalimat zikir la ilaha illallah tidak sempat dan tidak mampu dia ucapkan di lidahnya sampai dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sampaikan, Sa'labah ini boleh jadi ada dosa ke orang tuanya. Lalu dihadapkan ke orang tuanya, lalu orang tuanya mengatakan betul, Sa'labah ada dosa kepada saya. Suatu ketika dia lebih cinta kepada istrinya, kepada anaknya daripada saya, maka aku tidak akan pernah memaafkannya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Lalu ketika terkumpul kayu bakar yang sebanyak-banyaknya, Rasulullah mengatakan, bakar Sa'labah di hadapan orang tuanya. Dia tidak akan sanggup berhadapan ridha Allah kalau dia tidak dimaafkan oleh orang tuanya. Ketika Sa'labah sudah akan dimasukkan ke dalam api, maka orang tuanya merasa iba. Kemudian dia berkata, saya telah memaafkan anak saya telah memaafkan kesalahan anak saya. Maka seketika itulah Sa'labah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengabaikan dosa kepada orang tuanya ini. Betapa banyak anak sekarang yang tidak tahu berbakti kepada orang tuanya. Betapa banyak anak sekarang yang lebih keras suaranya daripada suara orang tuanya. Betapa banyak anak sekarang yang tidak mencintai orang tuanya dengan cinta yang seharusnya Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ketika kita sudah dewasa, boleh jadi ketika kita sudah berkeluarga, dulu kita mencintai orang tua kita dengan secinta-cintanya. Kita berikan kepadanya seluruh penghasilan kita. Lalu ketika kita sudah berkeluarga, boleh jadi ada orang yang malu dari orang tuanya. Banyak orang yang memandang orang tuanya dengan tatapan sinis. Banyak orang yang kemudian tersenyum sinis karena orang tuanya, merasa malu karena orang tuanya sudah jompo, merasa malu karena orang tuanya sudah pikun. Ketahuilah, surga akan jauh darimu wahai saudaraku ketika orang tua engkau abaikan, ketika orang tuamu tidak engkau hargai, ketika anak dan istrimu lebih engkau cintai daripada orang tuamu. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kembali dari tempat ini, jabat tangan orang tua kalian, cium tangan orang tua kalian, peluk orang tua kalian, kecup kening mereka, lalu ucapkan kata maaf kepada mereka. Kenapa? Karena boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kalian bersama orang tua kalian. Suatu ketika engkau ingin memohon maaf kepada orang tua kalian, lalu engkau terpisah jauh darinya. Boleh jadi kita suatu saat kita hendak menjabat tangan orang tua kita, namun saat itu tiada lagi kesempatan sebab orang tua kita sudah terkubur dalam tanah. Hari yang terbaik adalah hari ketika kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ridha Allah fi ridha walidain.
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua kita. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau hari ini banyak orang yang kemudian dilarang untuk mudik, maka ketahuilah mudiknya umat Islam, kembalinya kita pada hakikatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kita bisa kembali kepada Allah dengan perasaan tenang dan damai. Pastikan kita bisa menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan tidak ada dosa kita kepada orang lain, tidak ada dosa kita kepada orang tua kita, tidak ada dosa kepada saudara-saudara kita, tidak ada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga peringatan perayaan Hari Raya Idul Fitri hari ini menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa menjadikan apa-apa yang salah dari kita senantiasa untuk perbaikan, senantiasa menjadi motivasi kita untuk bermohon maaf kepada handai taulan kita, sahabat dan keluarga kita, terutama orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul alim.